Hola Mina. Setelah sebelumnya saya sudah mereview secara lengkap Black Clover chapter 387. Di video kali ini giliran chapter 388 yang saya akan review. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go. Inilah akhir dari segalanya. Chapter 388 menjadi konklusi dari bentrokan ideologi dan fisik yang sangat melelahkan dengan Lucius. Tabata akhirnya menuntaskan saga Lucius Zogratis yang sudah meneror dunia Black Clover sejak kemunculannya di chapter 333. Tapi kita kesampingkan dulu hasil akhir yang terjadi, karena ada satu hal yang wajib kita apresiasi habis-habisan, yaitu kualitas art dari Yuki Tabata di chapter ini. Sejujurnya, visualnya gila banget. Tabata seolah menuangkan seluruh energinya untuk menciptakan aksi udara yang sangat dinamis. Kita bisa melihat destruksi skala besar, dari gunung yang hancur sampai bangunan kota yang terapung digambarkan dengan detail yang sangat tajam. Ekspresi karakternya pun luar biasa. Di kalangan penggemar luar, banyak yang menyebut ini adalah peak art Black Clover, bahkan melampaui arc Kerajaan Spade yang legendaris itu. Tabata yang pindah ke jadwal rilis per 3 bulan sekali justru memberinya waktu untuk meningkatkan kualitas artnya, dan terbukti di setiap chapter yang dirilis, terutama koreografi pertarungannya terasa cair. Transisi antar panelnya mulus, mirip seperti film action di Hollywood. Tapi, walaupun seepik itu artnya, ternyata tetap menimbulkan sedikit perdebatan. Beberapa penggemar merasa alur atau pacingnya terlalu cepat karena efek batch release yang membuat beberapa panel terasa sangat padat. Jujur, saya pun setuju tentang itu. Seakan-akan Tabata menjawab beberapa pertanyaan para penggemar yang dia rangkum langsung dalam sebuah batch chapter. Tapi apapun itu, tetap harus kita apresiasi karena artnya benar-benar next level. Di sisi lain, chapter 388 akhirnya memberi panggung bagi Noel Silva untuk ikut andil dalam pertempuran puncak ini. Meski skalanya kecil, tapi kontribusinya sangat krusial. Noel berhasil menciptakan celah dengan mengalihkan perhatian Lucius selama sepersekian detik. Sebuah momen singkat yang langsung dimanfaatkan oleh Asta dan Yuno untuk melancarkan serangan yang pada akhirnya membuat Lucius goyah. Di sini kita diperlihatkan perkembangan karakter yang luar biasa. Dari gadis kecil yang dulu mananya bocor, kini Noel bertransformasi menjadi ksatria sihir yang mampu memanipulasi mana, tentunya dengan presisi yang sangat tinggi. Tapi lagi-lagi, sejujurnya merasa sedikit kecewa dengan peran Noel di chapter ini. Bukan karena dia yang mengganggu duet antara Asta dan Yuno, tapi justru karena dia hanya diberikan satu momen serangan yang sangat sederhana. Ya, walaupun kita tahu, kecepatan serangan Noel itu bisa dikatakan sangat cepat, karena bisa dengan tepat mengenai Lucius, yang sedang bergerak cepat jauh di hadapannya tanpa Lucius sadari. Tapi rasanya, Noel layak mendapatkan porsi yang jauh lebih megah dari sekedar menjadi pengalih perhatian dengan serangan sederhana itu. Apalagi jika kita ingat kembali pertarungan melawan ibunya, Asier Silva, Noel pun tidak benar-benar mengalahkannya sendirian, karena saat itu dia dibantu oleh saudara-saudaranya. Bahkan, yang akhirnya melenyapkan Asier Silva untuk selamanya justru adalah Mereoleona. Sebagai salah satu karakter utama dengan perkembangan kekuatan yang pesat, Noel seharusnya diberi momen serangan spesial, atau setidaknya dominasi penuh sebagai bentuk pembuktian jati dirinya. Dalam chapter ini pun, dukungan massal dari semua karakter, mulai dari penduduk hingga ksatria sihir, menggema di seantero negeri yang membuat momen ini sangat emosional. Momen ini jika dalam animenya sangat layak diberi backsound Haruka Mirai sebagai momen terakhir sebelum akhirnya karakter utama mengalahkan musuh utama. Dan jika kalian perhatikan, karakter-karakter yang dalam tanda kutip terlihat asing yang muncul memberi dukungan ternyata tidak sepenuhnya asing atau karakter NPC semata. Jika kalian perhatikan dan ingat, ada beberapa karakter lama yang akhirnya muncul lagi. Contohnya anak ini. Sepintas anak ini terlihat seperti Julius dalam mode anak-anak, tapi jika melihat rompinya, ternyata dia adalah Nick, cucu dari kepala desa di desa yang sering Magna ganggu dulu, yaitu desa Soshi. Nick sendiri punya ikatan dengan Asta, karena dulu Asta memberi motivasi kepadanya bahwa dia pun kelak bisa menjadi ksatria sihir asalkan terus berjuang, dan Asta akan menunggunya hingga saat itu tiba. Ini akan menjadi momen menarik ketika nanti Nick berhasil menjadi ksatria sihir, sementara Asta sudah berhasil menggapai impiannya menjadi kaisar sihir. Impian yang dulu Asta katakan juga kepada Nick. Oh ya, ada satu detail kecil di sebuah panel yang mungkin terlewat dari penglihatan kalian. Saat pertarungan semakin memanas, Asta dan
dan Yuno sempat menabrak struktur kubus raksasa ciptaan para ilmuwan kerajaan Clover. Di tengah kecepatan yang melampaui logika itu, Yuno ternyata masih sempat-sempatnya membuat beberapa barrier untuk memastikan penduduk di bawahnya tidak tertimpa puing-puing bangunan. Lagi-lagi, Tabata menyuguhkan kita detail yang benar-benar next level. Detail kecil ini membuktikan bahwa bagi Yuno, mengalahkan musuh itu penting, tapi melindungi nyawa penduduk adalah prioritas yang tidak bisa ditawar lagi. Lalu kita sampai pada satu momen yang paling membuat kita merinding di chapter 388, yaitu kembalinya sang kaisar sihir Julius Novachrono. Mungkin banyak yang bertanya, bagaimana bisa Julius tiba-tiba muncul dan mengambil alih? Jawabannya ada pada hancurnya mentalitas Lucius. Selama ini, Lucius menggunakan sihir jiwanya untuk membelenggu dan menonaktifkan kesadaran Julius di dalam tubuh mereka. Lucius merasa dirinya adalah Tuhan yang tak tergoyahkan. Namun, telah dihantam kata-kata tajam dari Asta dan disudutkan oleh duet maut rival abadi, ego Lucius retak sehebat-hebatnya. Di titik inilah terjadi plot twist yang luar biasa. Saat mental Lucius hancur dan kendali jiwanya melemah, belenggu yang mengunci Julius pun ikut goyah. Ibaratnya sebuah pintu penjara yang kuncinya rusak. Julius berhasil mendobrak keluar dari alam bawah sadarnya. Tapi yang lebih keren lagi adalah apa yang dilakukan Julius selanjutnya. Seolah membalas perlakuan Lucius selama ini, Julius gantian menonaktifkan Lucius. Dengan kekuatan sihir waktunya, Julius mengunci pergerakan Lucius hingga sang antagonis itu membeku total dan tak mampu berkutik sedikit pun. Momen freeze atau pembekuan waktu ini menjadi celah emas yang tidak disia-siakan. Melihat Lucius yang kaku, Asta dan Yuno langsung melesat dengan kecepatan penuh, mengerahkan seluruh sisa tenaga mereka untuk melepaskan serangan pamungkas yang akan mengakhiri segalanya. Lalu dengan kekalahan Lucius seperti ini, apakah ending Lucius ini layak bagi arc terakhir? Apakah ini sudah klimaks atau justru anti klimaks? Secara keseluruhan, chapter ini memang sangat epik secara visual dan juga sangat emosional. Tapi pacingnya membuat sebagian penggemar berdebat, di mana chapter ini terkesan terburu-buru karena jadwal. Saya pribadi sangat suka art dan momen bersatu yang cocok diberi backsound Haruka Mirai-nya. Tapi Lucius sebagai karakter antagonis utama masih terlalu dangkal atau kurang memiliki kepribadian dan motivasi yang sangat kuat. Transisi dari Lucius yang overpower dengan sihirnya yang terhubung dengan menara Grimoire menuju Lucius yang mentalnya retak, menurut saya terlalu patah dan kurang lembut. Walaupun ya, artnya sangat bagus. Tapi bagaimana menurut kalian? Jika kalian memiliki pendapat, asumsi, spekulasi, dan bahkan teori, kalian bisa tuliskan semuanya di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.ピクセル回す悟りが展開全てのフレームに新しい冒険が語られるクラシックから最新トレンド